yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan materi kita dengan baca Al-Barqi. Sebelum itu kita mulai dulu dengan membahas BR dulu. BR. BR dari bahasa Indonesia ya, atau langsung dibuat majhul ya. Nah, buat majhul ya kayaknya. Nah, silakan soalnya dibaca Mas Cece coba. Dibaca dulu soalnya semuanya. Nomor 1 Ustaz, yang soal kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Kedua, apakah kamu telah memberikan ayahmu sebuah mushaf ya Abdullah? Tiga, apakah kamu telah diberi oleh ayahmu Allah? Oke. Itu kemarin sudah sudah dibuat maklumnya Ustaz. Bahasa Arabnya sudah ya, maklumnya sudah. Nah, Ustaz. Baik, sekarang majhulnya semua majhul, silakan buat majhulnya. Dimulai dari Abu Faiz dulu, silakan. Nah, Ustaz. Nomor 1, kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Majhulnya ini failnya kita, Ustaz ya? Nah, kira-kira siapa failnya? Ya. Nah, coba dulu, Ustaz. Nah, silakan. Khuliqallahu li ibadatan. Ulang. Khuliqallahu li ibadatan. Khuliqallahu. Ini majhul ya? Iya, langsung majhul, Ustaz. Oke. Khuliqallahu li ibadatan. Ya. Nah, nomor berikutnya. Nah, soalnya sama. Mas Roni, silakan. Nah, Ustaz. Majhulnya kita diciptakan untuk beribadah kepadanya. Khuliqona li ibadatihi. Khuliqona. Khuliqona. Qafnya disukun? Kenapa, Ustaz? Qafnya disukun apa di fathah? Fathah, Ustaz. Fathah. Fathah. Jadi kan khuliqona. Khuliqona li ibadatihi. Ya. Li ibadatihi. Berikutnya, Mas Subhan, Mas Subhan. Sudah masuk, Mas Subhan? Sudah, Ustaz. Baik, silakan. Majhulnya khuliqna li ibadati. Khuliqna li ibadatihi. Ya. Seperti yang bersama ya, tapi beda sedikit. Khuliqna sukun ya.
Qafnya disukun apa di fathah? Di sukun Ustaz. Sukun. Khuliqna li ibadatihi. Baik. Naam. Berikutnya, silakan. Berikut selanjutnya. Bukai sudah. Mas Roni sudah. Semua sudah. Baik. Abu Hanifah silakan. Abu Hanifah nyimak. Nah, Ustaz lagi mau jawab nih, Ustaz. Silakan. Khuliqona li'ibadatihi. Khuliqna. Qafnya disukun apa di fathah? Di fathah. Di fathah. Khuliqa. Nah, Betul. Khuliqona. Khuliqona. Khuliqona li ibadatihi. Li ibadatihi. Berikutnya Mas Siti silakan. Khuliqna li'ibadatihi. Qafnya disukun apa di fathah? Sukun Ustaz. Bagus. Nam khuliqna li ibadatihi. Berikutnya Mas Ghazali sudah nyimak? Ya, baru bergabung, Ustaz. Oke, takbir dulu. Takbir. Nah, Ustaz. Khuliqona li'ibadatihi. Sama jawabannya, Ustaz. Sama, qafnya disukun apa di fathah? Di fathah, Ustaz. Bagus. Mas Ghazali sudah ngerjakan? Ya Ustaz, insyaallah. Silakan, Mas. Nomor 1 dulu. Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Ya, itu sudah kan. Sekarang langsung dimajulkan. Dimajukan. Ya. Khuliqna li'ibadatihi. Qafnya sukun apa di fathah? Sukun Ustaz. Sukun. Mas Adi sekarang silakan. Nah, Ustaz. Khuliqna li'ibadatillah. Masya Allah. Ingat satu yang benar mumtaz, Masya Allah. Yang lain kurang sedikit. Yang salah besar khuliqona. Kalau Mas Adi qafnya disukun apa di fathah? Sukun, Ustaz. Masya Allah. Ini butuh ketelitian. Perhatikan. Khuliqona. Perhatikan. Kalau kita menciptakan kholaqna. Kita menciptakan kholaqna. Kalau Allah menciptakan kita khalaqanallahu. Artinya Allah. Kalau kita diciptakan, sekarang begini, khuliqa itu apa artinya khuliqa? Dia diciptakan. Khuliqa itu dia. Ya, kita sudah pernah belajar lugawi tasrif majhul. Nah, artinya kalau khuliqa itu dia diciptakan. Kalau aku diciptakan menjadi apa? Khuliqtu. Perhatikan caranya membuat begini. Kalau kami menciptakan apa? Kami menciptakan kholaqna. Ya, kalau qafnya disukun kholaqna. Nasoro, nasorna, kholaqna.
Khalaqna artinya apa? Kami menciptakan. Kalau kami diciptakan buat majhul. Jadi apa? Khuliq. Khuliqna, bagus. Kalau khalaqna dari kata khalaqa menciptakan, kalau khalaqna kami menciptakan. Kalau khuliqa diciptakan, dia diciptakan. Kalau khuliqna berarti kami diciptakan. Ya betul, khuliqna. Jangan khuliqona. Kalau khuliqona artinya nggak bisa. Nggak bisa diartikan. Khuliqona itu nggak bisa diartikan. Khuliqona berarti repot, nggak tahu. Kalau khuliqna, khuliqa dia diciptakan. Dia diciptakan kami. Ya, nggak bisa. Dia diciptakan kami. Kalau dia diciptakan kami, khalaqnahu, kami menciptakan dia. Nah, tapi kalau khuliqna. Nah, kalau disukun kopnya, ini artinya khuliqna. Nah, berarti ini pertama antum bisa bedakan antara kami menciptakan, dia menciptakan kami, dan kami diciptakan. Kalau khalaqona atau khuliqona, apa artinya khuliqona? Susah diartikan. Khuliqona itu sendiri dia diciptakan. Kalau khuliqona, nah nggak bisa diartikan. Maka ini nahnunya jadi naibul fa'il, kofnya disukun. Berangkatnya begini. Kalau khalaqa dia menciptakan, khuliqa dia diciptakan. Khalaqna kami menciptakan, khuliqna kami diciptakan. Khalaqna kami menciptakan, khuliqna kami diciptakan. Jadi ini dulu ya dipahami. Khuliqna. Jadi yang betul khuliqna. Ini rata-rata sudah separuh lah yang bisa. Ada khuliqona, ada khuliqna. Jadi yang betul khuliqna. Masalah tadi khuliqna li ibadatillah. Nah di sini letaknya perhatikan. Ini yang penting ya. Setelah kita mengetahui mengubah dari maklum ke majhul, udah bisa. Sekarang yang berikutnya. Khalaqanallahu li ibadatihi. Untuk perhatikan. Karena ini sudah tahu betulnya ya, tak hapus semua. Saya ganti di sini. Saya tulis maklumnya dulu supaya jelas. Khalaqanallahu. Khalaqanallahu. Allah menciptakan kita. Kita diciptakan oleh Allah li ibadatihi. Baik. Li ibadatihi. Bagus. Perhatikan sini. Domir itu kata ganti. Kata ganti harus kembali kepada ada isim apa? Dohirnya. Baik. Li ibadatihi kembali kemana? Allah Zat. Allah. Khalaqanallahu li ibadatihi. Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Nya kembali ke na apa kepada Allah? Hi. Hi-nya kembali kepada Allah, Ustaz. Allah. Sekarang Allah itu fa'il dihilangkan. Fa'ilnya dihilangkan menjadi khuliqna. Nah, di sini khuliqna ya, khuliqna. Kita diciptakan. Siapa menciptakan kita? Enggak disebutkan. Ya jelas Allah, tapi di sini konteksnya tidak disebutkan, maka dibuat majhul. Untuk kita diciptakan untuk beribadah kepadanya apa kepada Allah. Kalau kita tulis kepadanya, orang nggak paham. Li ibadati. Ini secara aturan bahasa Arab. Kalau nggak ada kalimat sebelumnya, maka kita nggak paham. Orang nggak paham. Kita diciptakan untuk beribadah kepadanya. Waduh, ya kemarin nih.
kembali kepada sebelumnya. Kita nggak kepada ini nggak tahu. Ini apa kembali kepada si fulan, si anu, ya kan? Jadi belum jelas, kalimat ini bisa salah. Maka hi kembali kepada diwujudkan karena ini isim dohirnya dihilangkan, maka ganti dengan isim dohirnya, yaitu li ibadatillah. Yang ingin saya sampaikan ini di soal ini soal kita dulu ya. Yang pesan yang saya sampaikan di sini, kita harus berusaha mengembalikan itu. Kalau kita baca, kita diciptakan untuk beribadah kepadanya. Ini nggak paham kita juga. Orang mendengarkan nggak paham. Ya kembali kepada siapa? Kepadanya siapa? Kepada Allah. Mana di situ nggak ada, nggak boleh begitu. Nah, harus diganti dengan Allah. Bagus. Alhamdulillah. Mas Adi, betul, Mas Adi, betul. Semuanya bisa, cuman ini memang latihan. Di sini ada pembelajaran. Khuliqna li ibadatillah. Nah, ini betul. Baik, kita baca. Khalaqanallahu li ibadatihi, sama-sama. Maksudnya khuliqna li ibadatillahi. Nah, khuliqna li ibadatillahi. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Nah, bagus. Soal nomor 1 ada yang ditanyakan? Jelas ya? Maksudnya, naibul fa'ilnya mana? Nahnu. Khuliqna li ibadatillah, untuk beribadah kepada Allah. Baik. Nomor 2. Kalau nomor 1 sudah bisa, nomor 2 harus bisa. Nomor 2, bahasa Arabnya dibaca. Bahasa Arab. Bacakan Mas JJ, bacakan nomor 2, Mas. Maklumnya Maklumnya. hal a'toita abaka musafan ya Abdullah. Ya Abdullah. Ya Abdullah, ya Muhammad. Ya Abdullah ya. Ya Abdullah, Ustaz. Bagus. Hal a'toita abaka mushafan ya Abdullah. Baik. Sekarang majulnya kayak apa? Silakan. Cuma kan sudah ngerjakan. Mas Abu Faiz, silakan. Nah, Ustaz. Maksudnya hal u'tiya abuka mushafan ya Abdullah. Hal u'tiya abuka mushafan ya Abdullah. Silakan Mas Subhan. Sama Ustaz. Hal u'tiya abuka mushafan ya Abdullah. Bagus. Kayaknya semuanya sama nih. Ada yang nggak sama, silakan. Nah, ada nggak sama? Semuanya sama. Sama Ustaz. Ana Silakan. hal u'tita mushafan ya Abdullah. Hal u'tita mushafan ya Abdullah. Kalau begini
Al-Ha'toita kan anta pelakunya asalnya ya. Apakah kamu memberikan kepada bapakmu, apakah kamu telah memberikan kepada bapakmu mushaf wahai Abdullah? Nah, sekarang pelakunya siapa sih itu? Anta. Hal a'toita abuka abaka mushafan ya Abdullah. Siapa pelakunya ini? Anta. Lihat. Soal ini dimaklum, di fi'il maklumnya, kalimat maklumnya itu aina fa'il, balnya apa? Anta. Sekarang dibuat majhul berarti antanya dibuang. Dibuang. Kalau hal u'tita itu artinya apa? Coba diterjemahkan Abu Imran. Hal u'tita musafan ya Abdullah. Artinya apa? Itu Ustaz. Apakah kamu telah memberi mushaf ya Abdullah? U'tita apa a'toita? Ukti itu Ustaz. Mana u'tita? Bingung? Mana u'tita? Siapa bisa? Diberi, Ustaz. Apakah, lihat, u'tia itu dia diberi, u'tita kamu diberi. Nah, apakah kamu telah diberi sebuah mushaf wahai Abdullah? Begitu artinya. Hal u'tita mushafan. Jadi ini majhulnya justru kamu diberi. Kamu kan harusnya memberi. Nah, sekarang adalah majhulnya itu berarti fa'ilnya dihilangkan. A'toita, abaka. Pelakunya dihilangkan. Majhul adalah majhul. Caranya majhul itu kalimat yang tidak diketahui fa'ilnya. Sehingga maf'ul bih-nya menggantikan fa'il. Sehingga posisi maf'ul bih menjadi naibul fa'il, mengganti fa'il. Maf'ul bih-nya itu apa? Abaka, ya kan? Ya Abdullah. Jadi ini berarti ini kurang pas, ini kurang pas yang ini. Justru ini adalah artinya apakah kamu diberi mushaf wahai Abdullah? Ini boleh ketika begini. Hal a'toka abuka. Nah, boleh begitu. Hal a'toka abuka mushafan ya Abdullah menjadi hal u'tita. Mushafan aja Abdullah itu betul. Kalau asalnya hal a'toita maka ini salah. Nah, bagus. Jadi ini nggak ada yang beda. Bolanya coba diubah kayak bola nomor 1. Karena anta ini hilang semua, jadi anta di situ hilang sudah. Allahnya tadi kan nggak ada itu khalaqanallahu li ibadatihi menjadi khuliqana li ibadatillah. Jadi nggak ada kaitannya dengan Allah sudah. Sehingga Allah dimunculkan di naibul fa'ilnya. Sekarang ini anta dibuang semua. Jadi apa? Ukti. Ayo berpikir, semuanya berpikir. Antanya ini dihilangkan. Paham ini maksud saya? Jadi antanya dihilangkan semua. Anta nggak ada situ pelakunya. Antanya nggak ada kok. Antanya nggak hadir, sudah dihilangkan. Kan fa'il tuh. Nah, berarti menjadi apa? Hal u'tiya. Terus? Abuka. Buka. Nah, di sini letaknya. Yang kurang pas di sini. Berarti ini belum, berarti menghilangkannya separuh. Ayo Mas Adi silakan, Mas JJ, Mas Ghazali, semuanya ayo. Polanya sama dengan nomor 1, paham? Hal u'tiya mushafan abuka ya Muhammad ya Abdullah. Perhatikan. Kalau ya Abdullah berarti orang keduanya masih ada. Ya kan? Coba sekarang ya Abdullah mungkin ini bisa juga dibetulkan.
Bisa juga tidak, tergantung yang buat soalnya. Sekarang orang kedua dihilangkan. Kan orang keduanya nggak ada nih. Antanya sudah nggak ada antanya. Paham maksud saya? Silakan. Uqtiya mushafun. Salah, dia mushafun maksudnya apa? Berarti apakah mushaf telah diberi? Kan? Paham maksud saya? Coba ya, anta, ketika anta itu kan pelakunya anta tuh. Anta sekarang dihilangkan, naibul fa'ilnya nggak ada. Berarti tinggal yang ada orang ketiga. Orang ketiga dipindah, maf'ul bihnya menjadi naibul fa'il. Berarti konsekuensinya kalau dihilangkan ya berarti orang kedua yang berkaitan dengan orang kedua dihilangkan aja, nggak usah disebutkan. Nah, maksud saya? Silakan coba. Mas Adi coba. Mas Cici juga. Polanya kayak ini. Khalaqanallah dari mana? Dari domirnya ini. Jadi ya Abdullah nggak usah disebutkan. Ya Abdullah, karena Abdullah sudah pergi. Abdullah sudah sudah hadir di situ. Sekarang yang pertanyaannya diberikan kepada nggak ada yang ditanya ini. Pokoknya pertanyaan aja berarti. Kalau Abdullah disebutkan ini boleh benar. Hal u'tiya abuka musafan ya Abdullah, ini bisa jadi benar. Kalau memang Abdullah disebutkan dan ditanya. Sekarang ketika Toita tanya dihilangkan majulnya. Kalau sekarang saya tanya, hal Toita abuka mushafan. Hal Toita abuka mushafan. Kalau dibuat majhul menjadi apa? Kalau semacam itu bisa aja hal Berarti Ustaz, pertanyaannya Ustaz, berarti kalau dibuang failnya, berarti bahasa Indonesianya apakah ayahmu telah diberi sebuah mushaf gitu Ustaz? itu bahasa Indonesia. Maka saya tidak bicara bahasa Indonesia. Saya Oh pakai gitu. bahasa Arab aja. Kalau bahasa Indonesia kan apakah ayahmu, kan begitu nanti kan. Saya sekarang. Sekarang ini bisa juga dibetulkan. Sekarang cari versi yang lain. Yang saya inginkan yang versi yang kedua. Coba. Paham maksud saya? Mas Adi coba silakan. Domir K ini munculnya karena kan ada atau ita itu. Ada iya ya. Sekarang iya nggak usah disebutkan. Orang keduanya nggak ada. Jadi apa? Hal u'tiya abun mushafan. Abun bapak Isopo. Bapaknya siapa Abun? Nah, bagus, hampir betul. Silakan, ayo berlomba-lomba. Ayo cepat. Ini bapaknya siapa sih? Ayahmu mau kembali kemana? Hal u'tiya Abu Abdillah Ustaz. Nah, Mushafan. semuanya perhatikan teman-teman ya. Ini bapaknya siapa yang dikasih? Hal a'toita abu abaka. Bapaknya siapa ini? Bapaknya Abdullah, Ustaz. Bapaknya Abdullah. Ketika Abdullah kan kamu. Bapak mau kembali kemana? Abdullah. Nah, sekarang munya dihilangkan pelakunya. Berarti yang sisa tinggal nama orang ketiga. Jadikan orang ketiga itu. Ini apa? Hal u'tiya. Hal u'tiya Abu Abdillahi mushafan. Nah, udah. Hal u'tiya Abu Abdillah mushafan. Apakah bapaknya Abu Abdillah, apakah bapaknya Abdullah telah diberi mushaf?
Paham ya? Nah, hal a'toita abaka mushafan ya Abdullah. Nah, kenapa saya munculkan ya Abdullah supaya tahu ini bapaknya siapa? Bapaknya Abdullah. Makanya saya kasih iya. Sekarang ianya dihilangkan. Hal u'tiya Abu Abdullah mushafan. Nah, kita buat yang itu aja. Nah, baik. Sudah ya, paham nih? Ada yang bingung nggak? Bisa ya? Hal u'tiya Abu Abdullah mushafan, apakah bapaknya Abdullah telah diberi mushaf? Naam, misalkan. Jadi ini ketika ini nomernya ya kita hilangkan. Karena ya kembali ke atoita. Atoita berarti konteksnya daftar domer anta dihilangkan semua. Karena tidak ada pelakunya. Pelakunya dihilangkan. Baik. Hal u'tiya Abu Abdullah mushaf. Baik. Sudah ya? Ada yang ditanyakan? Jadi yang betul apa? Kita buat yang ini aja. Hal u'tiya Abu Abdillahi mushafan sama-sama. Hal u'tiya Abu Abdillah mushafan. mushafan. Hal u'tiya Abu Abdillahi mushafan. Hal u'tiya Abu Abdillahi mushafan. Hal u'tiya Abu Abdillahi mushafan. Jadi memang kita belajar bahasa Arab nih. Jadi nanti insya Allah nanti banyak ke sana ya. Jadi kalau teorinya kan sudah teorinya cuma naibul fa'il lah, sederhana. Judulnya ini naibul fa'il aja nih. Iya. Oke, rumput mana? Soalnya tingkat-tingkatan sudah. Tapi sekarang yang soal ketiga. Ini berarti saya hapus ya. Berarti kan ini yang ini saya hapus. Nah, kalau ditulis yang ini bisa juga hal utia abuka mushafan ya Abdullah, tapi ini kesannya masih ada ini yang ditanya Abdullahnya. Tentunya masih ada. Kalau niatnya ditulis semacam ini. Jadi kalau nggak ditulis semacam langsung kita hilangkan tanya karena tak atau ita ini kamu kemudian kamunya hilang semua. Ya konteksnya hilang semua, maka mending dipakai yang ini. Nah, hal utia Abu Abdillahi mushafan. Hal utia Abu Abdillahi mushafan. Nomor 3 silakan. Nomor 3. Soalnya dibaca maklumnya. Ada nomor 3 enggak? Ada ya? Al-a'toka abuka mushafan ya Muhammad. Nah, ini. Hal a'toka abuka mushafan ya Muhammad. Hal a'toka abuka mushafan ya Muhammad. Baik, jadi apa? Silahkan Abu Faiz. Nah, Ustaz. Hal u'tita mushafan ya Muhammadu. Muhammadu. Nah, ini hal u'tita mushafan, bagus. Ada yang beda? Ada yang beda jawabannya? Silakan yang beda aja. Atau semuanya sama? Nah, Ustaz. Hal u'tita hal u'tita. Nah. Hal u'tita mushafan. Hal u'tita mushafan. Ya Muhammad. Hal u'tita mushafan ya Muhammad. Hal u'tita mushafan ya Muhammad. Ada yang beda? Semuanya sama. Hal u'tita mushafan ya Muhammad. Nah. Ya.
Ya betul ya. Hal utita mushafan ya Muhammad. Insya Allah ini sudah ada bayangan untuk majhul cara membuatnya. Tapi yang saya lihat memang kita itu kalau membahas majhul itu rata-rata kita itu naibul fa'ilnya rata-rata berupa isim dohir sehingga mudah. Begitu diubah isim domir kita bingung. Ini rata-rata. Contohnya tadi, kalau misalkan Qara'a Muhammadun Al-Qur'ana menjadi Quri Al-Qur'anu, ini mudah. Tapi begitu khalaqna, khalaqanallah menjadi khuliqna, ini kadang kita bingung karena nggak biasa. Padahal di hadis ada contohnya hadis nusirtu, sabda Rasulullah nusirtu atau umirtu an asjuda ala sab'ati a'dum. Di dalam sebuah disebutkan umirtu an asjuda ala sab'ati a'dumin. Apa artinya? Artinya apa? Umirtu Aku diperintahkan. Akan. umirtu an asjuda ala sab'ati a'dum. Aku memerintahkan Ustaz, umirtu. Umirtu, Aku diperintahkan. Ustaz. aku diperintah. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dum. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 ruas. Nah, ini penggunaannya. Jadi domir bisa. Jadi kalau amartu aku memerintahkan, umirtu aku diperintahkan. Seandainya soalnya diganti umirtu an asjuda ala sab'ati a'dum. Ini bukan mengubah hadis. Ini ada kita buat kalimat contohnya. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dum. Diganti maklum jadi apa? Maklumnya. Maklumnya apa maklumnya? Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dumin. Dibuat maklum jadi apa? Amaroni. Dan amaroni. Sekarang begini. Ini kalau Nabi ya, kalau syariat siapa yang memerintahkan Nabi? Siapa? Allah. Allah. Sudah tahu apa yang dimajulkan ya Allah yang memerintahkan. Maka menjadi apa? Amaroni Allah. Amarani Allah. Amaroni Allahu an asjuda ala sab'ati a'dum. Nah, mengubah jadi amaroni menjadi umirtu atau umirtu menjadi amaroni ini butuh dilatih nanti. Dilatih. Karena pada asalnya naibul fa'il itu asalnya adalah maf'ul bih. Naibul fa'il itu kebanyakan asalnya maf'ul bih. Ketika maklum dia maf'ul bih pertama, maf'ul pertama. Ketika dibuat majhul maka dia menjadi naibul fa'il. Dibalik sama. Nah, semacam itu. Ana sudah saya hapus nih ya. Kita antum kemarin sudah saya kasih contoh. Kita nyatet domir ana itu jadikan fa'il, jadikan maf'ul bih, jadikan naibul fa'il, jadikan kepemilikan. Coba. Ini latihan ya. Latihan. Contoh ana ya. Ana. Saya, menurut saya ini kalau kita jadikan pertama kita jadikan fa'il. Fa'il dulu. Coba buat kalimat ana ini jadikan fa'il, jadikan naibul fa'il, jadikan fa'il dulu. Buat kalimat. Jadikan fa'il.
Nah, pakai bahasa Arab aja. Kawin jumlatan takunu dhamiru ana fa'ilan. Yang pertama, sebagai fa'ilan. Yang kedua, maf'ulan bih. Maf'ul bih. Maf'ulan bih. Baik. Yang ketiga, naibul fa'il. Naibah fa'ilin. Naibul fa'il. Yang keempat, kepemilikan. Berarti ini mudhafun ilaih. Coba buat kalimat, jadikan bebas kalimatnya. Ana sebagai fa'il, 2 sebagai maf'ul bih, 3 sebagai naibul fa'il, 4 sebagai mudhaf ilaih. Buat kalimat di mana di situ di kalimat pertama saya sebagai fa'il, 2 saya sebagai maf'ul bih, 3 saya sebagai naibul fa'il, 4 sebagai mudhaf ilaih. Silakan. PR ya, PR aja ya. Baik, jadi PR aja ya. Ini agak sulit. PR supaya setiap hari ada PR antum ya. PR-nya itu PR-nya. Ini untuk latihan. PR apa dikerjakan sekarang apa PR? Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, Ustaz. Share aja, Ustaz. Dengar. Dengar Ustaz, daripada bingung Ustaz. Jadikan PR. Ini lagi pas hujan ini, makanya pas hujan. PR apa jadikan PR apa langsung sekarang apa PR? Sekarang aja. Sekarang aja boleh, Ustaz. Oke. Silakan dicoba. Buat kalimat gampang aja. Sederhana, yang penting kalau semacam ini antum jangan buat kalimat yang sulit-sulit. Yang penting terpenuhi. Fa'il, maf'ul bih, naibul fa'il, mudhaf ilaih. Contohnya, saya akan suruh 2 orang aja. Silakan, nggak usah suruh, angkat tangan dulu. Silakan yang mau coba, silakan. Siapa yang mau coba? Salah nggak apa-apa ya, salah, karena nanti kita akan jelaskan. Yang sudah buat silakan, yang sudah jadi antum sudah nulis atau coret-coret nulis, silakan, tinggal dibaca. Langsung 4 ya. Mas Cici boleh, Mas. Pokoknya sudah aja, yang sudah siap silakan. Mas Adi, Takbir, semuanya. Yang sudah siap silakan mencoba, dicoba. Saya enggak nunjuk. Yang sudah jadi silakan di angkat tangan, dicoba silakan. Ada yang sudah silakan. Kita takbir kah mau mulai? Belum selesai, Zat. Lagi bikin. Antum buat kalimat, nanti yang sudah distorkan. Ini untuk mengubah, untuk membuat, ini antum untuk supaya antum berkembang ya. Sudah berkembang, bahasa antum berkembang. Nah demikian. Silahkan dibaca, saya dengarkan aja.
kalimatnya bebas. Kalimat bebas. Apakah jumlah fi'liyah, apakah jumlah ismiyah, yang penting terpenuhi. Silakan coba, Mas. Yang sudah silakan. Ada yang sudah? Mas Ghazali sudah? Baru 2, Ustaz. Nah, Belum. mungkin 1, 2, 3 ini jumlah fi'liyah. Yang nomor 4 ini jumlah ismiyah. Nah, Ustaz, ana mau coba Ustaz. silakan. Fa'il sebagai fa'il ana qaimun. Mana failnya? Ana, Ana di situ sebagai apa? Ana qaimun. saya berdiri Ustaz. Baik. Ana qaimun. Ana di situ sebagai apa? Fa'il. Naam. Apa itu fa'il? Pelaku Ustaz. Definisinya apa fa'il? Pelaku. Ya. Naam Ustaz. Jadi kalau ana qaimun, ana di situ sebagai fa'il. Benar apa salah? Oh iya, mubtada khobar Ustaz ya. Nah, kita kadang terjerembab dalam bahasa Indonesia ya. Fa'il kan pelaku. Siapa yang berdiri? Ana. Ana qaimun. Jadi ana seakan-akan fa'il, bukan susunannya ana qaimun itu mubtada khobar. Mubtada khobar naam Ustaz. Fa'il adalah, lihat, fa'il adalah isim yang satu setelah fi'il. Isim yang satu setelah fi'il ini ana, fa'il. Baik, silakan. Ganti berarti Ustaz. Iyalah, salah. Ra'aitu abaka. Ra'aitu abaka. Bagus. Saya melihat ayahmu. Nah, terus. Ra'aitani maf'ul bi, ra'aitani jalisun. Apa artinya? Apakah engkau melihatku duduk? Nah, pertanyaan pakai hal. Oh, hal ra'aitani jalisun. Ra'aitani jalisun. Kamu lihat aku duduk. Ya, ya, tapi janggal juga. Benar juga sih. Tapi maksudnya, apakah kamu lihat aku duduk? Ya, enggak, kamu Anda duduk enggak? Ini pertanyaannya, kalimatnya kurang bagus. Haro'aitani jalisun. Kalau haro'aitahu jalisan atau jalisun, jalisan gitu lah. Harusnya jalisan. Enggak, kalimatnya bagus. Yang lain. Anan jadi maf'ul bi, yang lain kan banyak. Baik. Yang lain coba. Nanti mulai yang bagus. Abi berat. Yang lain. Nah, Sisi sudah? Silakan. Nah, coba Ustaz. Silakan. Hafiz tuhu. Apa? Hafiz tuhu. Hafidhu. 6 Ustaz. Aku menjaganya. Itu, Ustaz. Aku apa? Aku menjaganya. Menjaga apa?
Aku menjaganya. Aku menjaga. Nah, kalimat begitu yang mendengarkan nggak jelas, Oh, na'am Ustaz. kurang jelas. Hafistu. Kalau misalkan hafidtu Al-Qur'ana misalkan. Nah, boleh hafid saya menghafal Quran. Boleh. Qara'tu Al-Qur'ana boleh. Kalau nimtu boleh juga begitu. Nimtu aku tidur, jelas. Kalau hafidtu, hafido itu butuh objek. Jadi kalau hafidtuhu, hu kembali kemana? Nggak boleh begitu karena hu-nya nggak jelas. Ganti. Ana ganti dulu Ustaz. Yang lain silakan. Nah, sudah. Antum buat jangan yang sulit-sulit. Fa'il kan saya nggak butuh maf'ul bih. Nah, contohnya begini. Dzhabtu ila masjid, selesai kan? Dzhabtu ila masjid. Aku berangkat ke masjid, selesai. Intinya yang saya inginkan untuk ana sebagai fa'il itu pakai tu kalau fi'il madhi. Pakai tu kan ini dhamir. Nah, itu maksud saya. Nanti kalau silakan saya masih beri kesempatan antum kalau langsung saya tulis nanti nggak menghargai antum. Ayo. Ya, silakan. Ya, antum nanti ya, perhatikan. Nanti kalau ini nggak ada yang jawab, saya buat PR. Tujuannya ini ya, ini Masya Allah ya, tujuan sistem begini ini kelihatannya berat, tapi ini bagus. Bagus bagi murid. Sehingga Anda kan dibuat salah, nanti kan akan dijelaskan semacam tadi. Sehingga antum dapat faedah banyak itu. Di antara kita ada yang membuat salah, dan kita komentari, kita benarkan, maka ini akan membuat atau mendidik yang lain. Jadi pelajaran bagi yang lain. Semacam tadi, misalkan Abi Imran menjawab, ana qaimun. Nah ini apa, maaf, secara sekilas kan kayaknya, saya kan pelaku, gitu kan. Nah, tapi ini mubtada khobar, berarti nggak boleh. Nah, ini semua pun bisa mendengar, dan bisa mengambil faedah. Nah, nanti kalau ini ada 6 orang menjawab semua berarti komentarnya bisa 6 atau 7 orang, 8 orang. Nah, komentarnya bisa banyak. Baik. Kalau begitu saya buat PR. PR aja. Buat PR. Kuncinya ya. Saya nggak usah saya kasih tahu dulu. Nanti bisa dulu. Pokoknya kalau fa'il itu fi'il madhi, mas, pakai fi'il madhi aja boleh. Fi'il madhi aja ya. Supaya jelas. Fi'il madhi, ana ketika jadi fa'il apa? Itu kan menjadi maf'ul bagaimana? Naibul fa'il dan mudhof ilaih. Nah, sebelum kita akhiri, ada yang ditanyakan? Silakan. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Berarti ini jadi PR Ustaz ya? Ya, PR aja. Supaya hasilnya maksimal, supaya Anda bisa berkalimat yang maksimal, nanti baru pekan depan kita bahas. Ini tujuan saya apa? Kita dulu juga bagaimana ini membedakan antara saya sebagai fa'il dan naibul fa'il. Intinya di situ karena pembahasan kita sebetulnya di majhul kan. Majhul. Bukan naibul fa'il. Sementara naibul fa'il ini adalah dari dhamir dari maf'ul bih kepada naibul fa'il. Nah, ini supaya tahu aja. Nah, jadi ana ya, fa'ilnya ana kalau mau ana dan anu boleh. Anta perhatikan PR-nya, maaf saya tambah ya. Saya tambah karena PR ya. Ana dan anta. Ana dan anta selesai. Ana dan anta. Ana dibuat kalimat 4 macam. Yang kedua anta, dhamir anta dibuat kalimat 4 macam. Nah, silakan itu PR. Baik, kita cukupkan sampai sini dulu. Nanti aja. Nah, Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna ilman tanfa'una bi. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Warahmatullahi wabarakatuh.